Dibuka kameranya semua, Nak. Ayo dibuka kameranya 11A. Yang lain mana ini? 11A. Mana yang lain? Masih 9. Itu ya. Jadi yang lain mana? Buka kameranya sayang. Buka kameranya, Nak. Buka kameranya. Ya. Hanifah Hidayah, Kesuma Arum, Nur Hidayah, Zakira, Naziha, Nur Hidayah, Yasmima Karima, Fatimah. Mana Fatimah? Hanifah apa Haniyah? Emang ada Haniyah, Nak? Nggak ada ya? Nggak ada kan, Agina? Ada Ustazah. Ada? Sama namanya sudah. Oh, Haniyah ada, Hanifah ada? Iya sudah. Oh ya, oke. Mana Haniyah? Coba Haniyah buka kameranya, Nak. Haniyah. Udah masuk Haniyah? Haniyah, Nur Hidayah. Mana Nur Hidayah? Oh, Hanifah udah. Nur Hidayah, Raha. Mana Raha? Raha udah. Nur Hidayah udah. Oke. Haniyah mana Haniyah? Belum masuk Ustazah. Belum masuk. Inilah sedikit sebelum kita mulai ya. Kadang-kadang Ustazah agak-agak gimana gitu. Dibilang sedih ya iya, dibilang kecewa ya iya. Karena kan begini, Nak. Ustazah tahu waktu Zoom gak pernah ikut. YouTube-nya wallahu alam dilihat apa enggak. Tiba-tiba ujian dia bisa ngerjakan. Oh, Ustazah dia mungkin baca bukunya. Iya, tapi beda, Nak. Inilah yang Ustazah khawatirkan terjadi di sini ketidakjujuran. Nah, kalau ketidakjujuran itu sudah berlaku, bagaimana? Tak adalah bedanya kita dengan yang lain yang di luar-luar sana itu. Apalagi di setiap lembar soal selalu paling bawah itu ada dihimbau untuk masalah kejujuran. Tapi ternyata ya itu dianggap hanya tulisan-tulisan tak bermakna saja, ya kan? Jadi Ustazah harapkan sebenarnya kalau antuna ikuti dengan benar, apalagi Ustazah bilang kalau nggak ngerti nanya, pasti insya Allah bisa. Semuanya yang dikeluarkan atau yang dibuat di ujian itu kan semuanya yang sudah pernah kita bahas. Malah ada yang dikeluarkan waktu ulangan harian, iya kan? Betul Nur Hidayah? Iya kan, Nak? Ya, iya, Nak. Nur Hidayah belum kedengaran sayang suaranya. Iya. Iya. Nah kemudian kalau masalah gelombang kemarin, ya udahlah kita buka aja lah sayang ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah jawabnya pun nggak semangat. Cuman lah orang cuma 14 orang. Ustazah yakin yang nama-namanya ada di sini pun cuma dihidupkannya aja nanti entah kemana-mana orangnya, ya kan? Coba Ustazah ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat ya, Nak. Jadi tentunya pertama-tama dan sebenarnya yang paling layak kita lakukan setiap saat ya itu adalah selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena
Tak ada yang bisa kita lakukan kecuali izin, rahmat dan ridha Allah. Sementara dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, banyak sekali hal-hal yang kita bisa lakukan, kita nikmati. Itu tak bisa kalau tidak ada rahmat, ridho dan izin Allah. Kemudian salawat dan salam kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarga beliau, kemudian juga pengikut-pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Ustazah ingatkan kembali ananda sekalian, kita harus tidak boleh lepas dari berdoa, nak. Jadi yang membuat antuna semangatnya turun naik baik di dalam mengikuti pembelajaran maupun di dalam pelajaran tahfiznya itu mungkin kita agak terlupa kita berdoa mohon pertolongan Allah. Jadi akibatnya apa? Ya akibatnya ya itulah tadi, kita itu turun naik. Tapi memang secara umum kelas 11A ini barakallahu fik ya, memang masih bisalah artinya menyenangkan hati ya nak, walaupun mungkin ada beberapa yang masih perlu terus-terusan diberi semangat ya. Nah kemudian antuna juga berteman itu saling nasihat menasehati sayang. Nah kemudian mohon maaf sekali, ada beberapa kemarin yang menjelang ujian meminta kisi-kisi sama ustazah. Sebenarnya kalau persoalan kisi-kisi ini kan masih PTS itu masih sedikit materinya. Kemudian waktu ustazah Zoom kan ada yang ustazah garis bawahi, istilahnya ini nanti tolong diperhatikan, nanti dikeluarkan ujian. Ada kan seperti itu? Iya Risa Kurnilia. Kenapa melamun nak? Risa Kurnilia. Kakak Risa melamun. Risa nggak dengar Risa Kurnilia nggak dengar sayang. Putus-putus nah. Oh ya udah. Iya Rantia. Iya Rantia. Enggak putus-putus juga. Iya Zah, suara Iya, Zah nah, putus-putus. yaudah. Mudah-mudahan sampai nanti terakhir bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi demikian saja harapkan nanti ujian semester insya Allah tidak akan ini lagi ya, tidak akan terulang kembali yang antuna merasa tidak siap untuk ujian. Nah kemudian masalah soal ujian itu umumnya alhamdulillah bisa. Yang masih belum benar itu yang masalah persamaan gelombang itu nak. Ya masih persamaan gelombang. Jadi di situ antuna masih ragu-ragu atau masih belum paham mungkin. Antuna sudah paham maksudnya tapi belum tepat pahamnya. Jadi nanti rencana ustazah akan ustazah tunjukkan bagaimana ya. Nah kemudian di sini nanti ustazah akan share di grup jadwal praktikum kita insya Allah untuk kelas 11. Oh maaf ya nak, di sini pun putus-putus sinyalnya sayang. Kelas 11 nanti kita insya Allah sesuai dengan jadwal yang sudah disusun. Mohon maaf ya, ustazah keluarkan dulu jadwalnya.
Ya, nampak nak? Nampak sayang kelas 11? 11A? Anissa, nampak Anissa jadwalnya nak? Nampak kan? Ya, jadi insya Allah. Oh, kalau kelas 11 nanti ya baru mulai ya, April ya nak ya, April. Kenapa seperti ini Ustazah? Karena adik-adik kelas 10 dimulai. Nah, nanti khusus kelas 11 materi kita itu adalah percobaan mengenai azas black. Alhamdulillah kita sudah punya kalorimeter di laboratorium kecil-kecilan kita. Ya, jadi insya Allah kita akan lakukan prakteknya. Apa yang kami bawa dari rumah Ustazah cukup buku dan alat tulis saja. Buku dalam hal ini pun nanti ada lembar kerjanya sayang. Ya, nah kemudian boleh buku fisikanya dibawa ya. Nah berikutnya bagaimana siapa yang datang? Apakah kami semua hadir Ustazah? Tidak nak ya. Jadi Antuna kan ada nomor absen di daftar di daftar ini daftar nama kelas 11A. Anti ingat, Antuna ingat nomor berapa Antuna? Ingat sayang? Kalau tidak ingat boleh ditanyakan nanti ke wali kelas. Jadi yang hadir nanti di hari pertama yaitu kelas 11 itu kita tanggal 6 April nanti insya Allah ya, fisika tanggal 6 April itu yang nomor 9 pertama dan 9 kedua. 9 pertama itu maksudnya nomor 1 sampai nomor 9. Udah sayang? Yang 9 kedua itu adalah nomor 10 sampai nomor 18. Jadi yang 19 dan seterusnya itu nanti tanggal 9 April. Jamnya jam berapa? Jam 8 sampai jam 9.30. Ya, tetap ikuti protokol kesehatan, Antuna pakai masker ya. Nah, kemudian kalau memang sudah pakai nikob ya alhamdulillah. Paham ini semua tentang praktikum kelas 11A? Coba dijawab dulu. Paham sayang? Paham? Paham nak ya? Ya, nanti jadwal ini akan Ustazah share ke grup. Ya, Ustazah ulangi sekali lagi Antuna awal April nanti, tanggal 6 April dan tanggal 9 April. Yang 6 April itu nomor 1 sampai nomor 17 berarti ya. Ustazah ulang 18, 1 sampai 18. Jadi kelompok 1 itu nomor 1 sampai nomor 9, kelompok 2 itu nomor 10 sampai nomor 18. Apa yang Antuna bawa yaitu alat tulis dan buku fisikanya. Lembar kerjanya nanti disediakan. Bahan-bahannya, peralatannya ada di sekolah. Bahan-bahannya pun alhamdulillah insyaallah tak ada yang diinikan. Oh, tapi ada satu lah nak, kalau insya Allah nanti cukup waktunya, Antuna cukup bawa salah satu minuman siap minum atau kemasan siap saji. Yang mana Ustazah terserah, yang penting satu kelompok itu ada membawa satu jenis minuman siap saji. Paham Anissa? Anissa? Paham sayang? Paham. Jadi Ustazah ulangi, Antuna membawa alat tulis, buku fisika dan satu jenis minuman siap saji. Yang lainnya ada alhamdulillah ada insyaallah di sekolah kita. Kapan itu? 6 April dan 9 April. Ya, kalau kimia ini nanti Antuna ada lihat ini jadwalnya. Kemudian kalau biologi khusus itu ba'da zuhur ya. Bagaimana tentu saja Rahma udah ada komunikasi dengan Antuna kan? Udah ada ya? Oke. Nah berikutnya tadi sudah masalah praktik. Kemudian sekarang ada pertanyaan atau sebelumnya ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan Ustazah sebutkan yang remedi. Ya, Ustazah sebutkan yang remedi. Yang pertama Hania. Yang kedua Ata Naifa.
Yang ketiga Fatimah. Yang ketiga Fatimah. Yang keempat Hania. Yang kelima Nur Hidayah. Yang keenam Rahadatul. Yang ketujuh Sofi Hafidza. Yang mana Antuna kerjakan sebagai soal remedi, itu silahkan dibuka buku Antuna, buku fisikanya halaman 204. Halaman 204. Dah, halaman 204. Nomor 3. Udah jumpa nak? Nur Hidayah. Udah jumpa sayang? Udah ya. Halaman 204 soal nomor 3. Itu saja untuk soal remedi. Karena umumnya yang Antuna salah itu adalah yang berhubungan dengan gelombang yang terakhir kita pelajari ya, yaitu persamaan sinusoidal. Nah, yang lain nilainya nanti ya dilihat aja waktu nerima raport, karena nilai PTS itu nak tidak ada dikurangi, tidak ada ditambahi, artinya belum diolah. Itu apa yang Antuna dapat di ujian, itulah dia yang nanti muncul di raport nilainya. Oke ya. Ada pertanyaan? Jelas ya? Kalau nggak jelas nanti yang khusus yang remedi ini ditanya sama Ustazah pribadi. Nah, untuk yang tidak hadir hari ini yang Ustazah sebutkan tadi, silahkan kawan-kawannya dibantu ya nak ya. Yang Antuna bisa berkomunikasi, Ustazah ulangi lagi, Hania, Atta Naifa, Fatimah, Hania, Hania udah sebutkan tadi ya, Nur Hidayah, Rahadatul, dan Sofi Hafidza. Nah, berikutnya satu lagi sayang, Zalfa Najwa. Zalfa, mana Zalfa ini? Zalfa ini juga nggak pernah nampak ikut Zoom. Apakah dia lihat YouTube? Ya Allah alam. Atau ada yang bisa berkomunikasi dengan Zalfa nak? Ada? Di antara yang hadir ini ada yang bisa berkomunikasi dengan Zalfa? Selalu yang hadir itu yang ini saja. Nanti terakhir ya, Ustazah menilai itu nanti berdasarkan yang rajin ikut Zoom ini aja. Karena anak ikut YouTube Ustazah, nggak nampak nah Antuna itu ikut YouTube atau tidak, itu nggak bisa diketahui. Ya, karena yang melihat YouTube itu pun hanya segelintir. Ustazah yakin yang hadir ini juga itu yang membuka YouTube-nya juga ya. Ya, jadi demikian kita lanjutkan materi pembelajaran kita. Tapi sebelumnya silahkan dulu Antuna perhatikan. Ya. Apalah ini, gambar apalah ini kira-kira nak? Ade. Apalah ini, gambar apalah ini kira-kira sayang? USG Ustazah. Barakallahu fiik. Benar. Ini ya. Mungkin pernah ngawani uminya atau ngawani tantenya atau siapalah. Nah, ini manfaatnya untuk apa? Mengetahui kondisi janin di perut seorang ibu, ya, bagaimana kondisinya, dan ini ada banyak nilai plusnya ya nak ya, mengetahui hal-hal yang bisa ditindaklanjuti sedini mungkin. Nah, ini gambar USG. Nah, berikutnya lagi Ustazah akan tampilkan nih. Bentar ya. Nih, begitu banyak gambarnya ya. Nih sayang ya. Nih, ada kapal mau mencari, misalnya ada seperti yang barusan ini apa nak?
pesawat yang jatuh? Pesawat apa, Anissa? Yang jatuh ke laut? Sriwijaya, Ustazah. Pesawat apa sayang? Sriwijaya. Iya, yang jatuh ke laut, ya kan? Atau misalnya ingin mengetahui kedalaman laut, nih, kemudian dan lain-lain sebagainya ya, banyak sekali. Ini gambarnya, contohnya. Jadi kalau kita ingin mengetahui kedalaman laut, tidak pula kita pakai meteran menyelam sampai ke dasar laut, tidak enak ya, pakai metode seperti ini. Nah, kemudian yang paling bermanfaat ini tadi nak, mengetahui misalnya untuk mencari sesuatu di bawah laut ya, di mana posisi jatuhnya, bisa menggunakan metode sonar ini ya. Nah, kemudian berikutnya dan lain-lain sebagainya ya. Nah, ini semuanya memanfaatkan apa ini, kan timbul pertanyaan kita, memanfaatkan apa ini. Nah, itulah materi yang akan kita pelajari hari ini insyaallah, yaitu tentang gelombang bunyi. Nampak Nur Hidayah? Jelas? Jelas sayang? Jelas nak? Suaranya Jelas. Nah, kecil kali suaranya sayang. Dah, jadi gelombang bunyi. Nah, ultrasonografi atau melihat kondisi janin di dalam perut seorang ibu, kemudian teknologi sonar tadi dan sebagainya, itu adalah salah satu untuk atau salah satu pemanfaatan gelombang bunyi ya. Jadi di sini sebagai dimanfaatkan untuk USG atau ultrasonografi, kemudian untuk mengetahui kedalaman laut, atau misalnya untuk mengetahui di mana posisi sesuatu yang jatuh ke laut. Contohnya yang kemarin kecelakaan pesawat ya, yang kebetulan jatuh di laut. Nah, bagaimana gelombang bunyi itu nanti yang akan kita pelajari. Inilah dia ya, bahwa gelombang bunyi itu bisa kita hitung cepat lambatnya, kemudian apa ciri khasnya, kemudian aplikasinya tadi sudah Ustazah lihat ya, sudah Ustazah tunjukkan manfaatnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita lihat atau ingat kembali waktu di SMP, Antuna sudah pelajari bahwa bunyi itu berdasarkan frekuensinya, bahwa yang dapat didengar oleh manusia itu terbatas frekuensinya. Itu yang kita kenal dengan audio sonik. Itu antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Di bawah 20 dan di atas 20.000 itu tidak kedengaran dengan jelas. Kalaupun Antuna ada mendengarkan sesuatu, tapi tidak jelas itu suara apa dan bagaimana. Ini sangat mudah dipahami. Mungkin Antuna yang pernah mungkin berkesempatan naik pesawat, pesawatnya sudah hidup mesinnya, sementara kita mau naik ke atas, petugas-petugas yang ada di bawah pesawat itu semuanya menggunakan pelindung telinga, ya kan? Dan itu pelindung telinga plus untuk kalau ada yang mau berkomunikasi dengan beliau bisa langsung ke earphone-nya itu, atau kenapa dilindunginya Ustazah? Karena bunyi suara mesin itu bisa melebihi 20 Hz. Ya, juga nanti suatu saat bisa kalau terus menerus bisa merusak pendengaran. Nah, kemudian gelombang bunyi ini maksudnya termasuk gelombang mekanik. Apa maksud gelombang mekanik? Ingat waktu SMP apa gelombang mekanik, Agina? Apa beda gelombang mekanik dengan gelombang elektromagnetik? Kalau mekanik dia membutuhkan medium untuk mengangkat. Iya, mumtaz. Barakallahu fiik. Jadi kalau gelombang mekanik dia mesti ada mediumnya, nak.
Kalau nggak bisa berjalan si gelombang bunyi tadi. Atau dengan kata lain misalnya Ade Ade jalan-jalan ini sama si Nur Hidayah. Kemana jalan-jalannya saja? Ke bulan. Tahu bulan kan? Bukan padang bulan ya nak? Ke bulan. Di bulan itu gravitasi sangat kecil sekali sehingga tidak ada udara di sekitar bulan. Apa yang terjadi? Si Ade sama si Nur diturunkan pesawat antariksa di bulan, ada misi tertentu. Tapi kan mereka pasti dilindungi pakaian ini ya kan, pakaian astronot lah. Nah tapi waktu karena qadarullah ada satu gangguan teknis sehingga alat komunikasi antara si Ade Amalia dengan si Nur tidak bisa berkomunikasi. Dibuka aja pelindung nggak bisa. Nah kenapa? Karena tidak ada di situ medium untuk menghantarkan gelombang bunyi yang disampaikan Ade supaya didengar oleh si Nur Hidayah. Nah jadi bagaimana caranya? Coba dipikirkan ya, bagaimana caranya supaya si kedua astronot tadi bisa berkomunikasi. Nah itu dia jadi masuk gelombang mekanik. Nah ya. Nah kemudian cepat lambat bunyi ini bervariasi dengan mediumnya tertentu. Ya umumnya di udara ini rata-rata 340 meter per sekon, di helium, di air, di marmer, kayu, aluminium dan sebagainya beda ya. Nah ini juga sangat mudah dipahami. Nanti waktu Antuna datang praktek boleh kita praktekkan ini artinya walaupun di luar praktek. Kenapa? Kita cobakan nanti di kayu, ada meja kayu kita ya, kemudian di besi, meja besi kita cepat lambat bunyinya jauh tinggi ya dibanding dengan udara. Nanti kita lihat. Nah kemudian si gelombang bunyi ini dia merupakan gelombang apa ini ya? Gelombang apa ini? Iya. Nah seterusnya seperti biasa gelombang itu bisa diketahui cepat lambatnya ini ya. Kemudian kalau melalui zat padat dan sebagainya, nah ini kita skip aja ya. Artinya tidak terlalu kita bahas karena di tingkat SMA pun yang paling utama nanti gelombang bunyi ini yaitu aplikasinya di efek Doppler ya. Nah tapi sifat dari si gelombang bunyi ini seperti biasa, gelombang itu bisa dipantulkan ya, bisa dipantulkan, bisa dibiaskan, kemudian bisa dipadukan. Nah ini dia, ini nanti untuk efek Doppler khusus akan kita bahas insya Allah minggu depan. Nah ada pertanyaan? Belum lah ya, karena memang belum ketemu. Jadi nanti untuk jawaban yang gelombang, yang persamaan gelombang sinusoidal, nanti Ustazah share di grup saja, karena di situ umumnya yang Antuna tidak mendapatkan nilai 100 ya. Banyak yang nilai 90 ke atas cuman tidak dapat 100 karena masih salah di si persamaan gelombang sinusoidal tadi. Nah kemudian nanti materi ini juga, gelombang bunyi ini juga Ustazah akan share ke grup ya. Demikian mudah-mudahan dipahami, yaitu yang pertama tadi saling nasihat menasihati supaya tetap ikut Zoom sampai nanti ujian. Yang kedua praktek enak ya, jadi jadwal praktikum juga nanti Ustazah akan share ke grup kelas, dan apa yang dibawa juga sudah dituliskan tadi ya. Jadi demikian kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ayo sama-sama kita baca doa nak. Masing-masing baca doa. Ayo. Silahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.